Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kita diberi kesehatan ya. Nah, jumpa lagi dengan Bapak di pelajaran IPS kelas 8. Materinya perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Nah, di sini Bapak akan bisa secara singkat ya, perubahan dan interaksi ya antar negara-negara ASEAN akibat faktor alam itu dipengaruhi oleh ada 3. Yang pertama faktor iklim, yang kedua faktor geologi, dan ketiga faktor ketersediaan sumber daya alam. Nah, di sini kondisi alam ya atau kondisi sosial negara-negara ASEAN merupakan relatif homogen. Jadi homogen dan saling membutuhkan ya, memudahkan interaksi antara negara-negara ASEAN. Nah, interaksi negara-negara tersebut dalam bentuk kerjasama di berbagai bidang. Faktor yang menimbulkan berbagai bentuk tersebut tadi, interaksi negara ASEAN adalah faktor iklim, faktor geologi, dan faktor kesediaan sumber daya alam. Yang pertama, faktor iklim. Nah, perubahan ruang interaksi atau dan ruang antar ruang negara-negara ASEAN dipengaruhi oleh iklim, yaitu iklim pertama iklim matahari ya, iklim muson, dan iklim fisis ya. Nah, di sini iklim fisis ini dipengaruhi keadaan fisik suatu wilayah. Jadi seperti misalnya perairan, ya, pegunungan dan daratan. Nah, terus lokasi negara-negara ASEAN yang berada di antara benua ya, Asia dan benua Australia tersebut menyebar ya atau menyebabkan terjadinya musim kemarau dan musim penghujan. Nah, saat ini kita musim apa? Pasti musim penghujan ya. Karena saat ini di bulan Oktober sudah kita akan menghadapi musim penghujan ya. Iklim yang mempengaruhi tiupan angin muson ya disebut dengan iklim muson. Yang kedua, faktor geologi. Nah, di sini berdasarkan faktor geologi seperti kondisi tanah dan bebatuan menyusunnya di bumi, negara-negara ASEAN ya berada di daerah tumbuhan antar lempeng. Nah, di sini lempeng itu di wilayah negara ASEAN. Nah, antara lain lempengan India, Australia, dan lempengan Sunda. Nah, tumbukan lempengan identik ya dengan kemunculannya gunung berapi. Nah, tempat kita alhamdulillah tidak ada gunung berapi. Memang tempat kita ada gunung tapi tidak aktif ya. Nah, terus rangkaian gunung di kawasan negara-negara ASEAN dikenal dengan siklus atau siklum ya, Pasifik, dan siklum dengan Mediterranean. Nah, siklus Mediterania atau pergerakan lempeng yang pertumbukan mengakibatkan terjadinya bencana geologi seperti gempa bumi ya. Misal gempa bumi tadi, bila tumbukan lempengan terjadi di laut itu akan mengakibatkan apa? Tsunami seperti yang terjadi di Aceh tahun 2006 ya, itu gelombang laut yang sangat tinggi. Terus gempa bumi ya dapat menimbulkan bencana atau dengan tsunami tadi ya, itu terjadi dengan gelombang yang sangat besar ya. Terus di tempat kita alhamdulillah tidak ada ya, karena kita di persungaian tadi yang kecil ya. Nah, yang terakhir yang ketiga, faktor kesediaan sumber daya alam. Dan di sini hampir semua negara-negara ASEAN memiliki sumber daya alam ya berupa barang tambang kecuali itu negara Singapura. Nah, setiap jenis barang tambang memiliki kegunaan tertentu untuk menunjang kehidupan masyarakat. Nah, wilayah Singapura sangat sempit sehingga sumber daya alam barang dan tambang terbatas, tetapi menguasai perdagangan dan industri. Negara-negara ASEAN yang kaya dengan barang tambang tersebut ya. Nah, tersebut tadi Singapura tadi menguasai perindustrian seperti misalnya contoh di sini disebutkan, tetapi menguasai perdagangan dan industri. Negara-negara ASEAN
yang kaya dengan barang tambang mentah mengekspor atau mengirim ke Singapura. Nah, Singapura itu mengolah menjadi bahan jadi. Nah, terus dibagikan ya, ke negara-negara lain. Nah, terus Indonesia itu memiliki hutan yang paling luas di antara negara ASEAN yang lain. Tetapi laju kerusakan hutan atau deforestasi tadi di Indonesia juga paling tinggi di antaranya negara-negara ASEAN yang lain. Terus Indonesia perairan laut kawasan negara-negara ASEAN yang banyak dieksplorasi tadi untuk menghasilkan devisa atau pendapatan negara. Contoh yang seperti perairan tadi sebagai sumber daya alam adalah perikanan laut atau mutiara, juga pariwisata yaitu perairan. Nah, tidak semua sumber daya diperlukan suatu negara lagi tersedia di negara tertentu. Maka untuk memenuhi kebutuhan tersebut, negara-negara ASEAN tadi melakukan pertukaran sumber daya alam dalam kegiatan jual beli. Nah, kegiatan jual beli tadi pertukaran sumber daya ini tadi adalah bentuk interaksi antar negara dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ya, jadi cukup sampai di sini dulu penjelasan Bapak ya, tentang perubahan ruang dan interaksi antar akibat faktor alam. Ya, jangan lupa di rumah tetap jaga kesehatan. Terus kalau keluar pakai masker, ya, cuci tangan. Mari kita bantu pemerintah untuk dengan cara mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Dan Bapak akhiri, sekian dan terima kasih.